Ada banyak hal yang dipelajari selama saya ngobrol-ngobrol sama dokter-dokter dari Rumah Sakit IMC di acara IMC Podcast Corner, termasuk hari ini ya yang temanya tuh menarik nih Sobat IMC ya, yaitu mengenal cedera PCL. Bukan BCL ya. Ini singkatannya sih katanya posterior cruciate ligament. Bener apa enggak ya? Terus apaan sih itu PCL itu, cedera PCL itu? Nah sekarang kita akan ngobrol sama Dr. Muhammad Nagib, MD SPOTK. Ini kalau kita bacain satu-satu ya, panjang soalnya. FICS Viscua Ivoca Mars, atau kita singkat aja deh, spesialis ortopedi traumatologi konsultan hip and knee. Halo dok. Halo, apa kabar? Baik dok. Aduh ini nih dok, PCL. Orang pasti pertama dengar ya udah ingetnya dunia selebriti gitu ya. Betul. Padahal ini adalah salah satu jenis cedera ya dok ya. Betul sekali. Dan kalau terhubung dengan spesialisasi dokter itu hip and knee harusnya sih di daerah panggul sampai ke lutut. Betul ya? Iya. Oke, nah kita kenalan dulu deh sama PCL. Kalau sama dokter Nagib udah kenal. Betul. Jadi topik kita kali ini memang mengenai posterior cruciate ligament atau salah satu ligamen yang sangat vital di sendi lutut kita. Kenapa topik ini dibahas? Karena PCL ini diagnosanya agak susah, treatmentnya juga susah. Tetapi syukur alhamdulillah di Rumah Sakit IMC Alam Sutera ini kita sudah sering menangani cedera PCL sampai surgery dan setelah itu pasca surgery, dan outcome-nya cukup bagus sih. Makanya topik ini sangat menarik untuk dibahas, dan di samping itu saya melihat prevalensi kejadian cedera PCL ini semakin tahun semakin tinggi karena memang pola cedera olahraga kan cukup tinggi, apalagi masyarakat awareness, kesadaran untuk berolahraga cukup tinggi. Betul. Terutama untuk olahraga-olahraga yang high impact, misalnya kayak main futsal, mini soccer, bola, main basket, apalagi main cycling, bersepeda, itu rentan sekali terjadi cedera, terutama cedera di sekitar lutut. Dan cedera paling sering nomor 2 di lutut itu PCL. Yang pertama ACL, yang disertai dengan meniskus, yang kedua biasanya PCL, seperti itu. Oke, jadi ini termasuk yang banyak sebenarnya kejadiannya atau kasusnya gitu ya dok ya? Betul, apalagi sebetulnya cukup banyak, tetapi tidak terdiagnosa dengan pasti. Kenapa dok? Karena pasien biasanya begitu mengalami cedera di lutut, mereka bukan ke dokter larinya, tapi ke alternatif dulu, atau mengobati dirinya sendiri dulu. Dengan cara apa? Dilakukan RICE, yaitu diistirahatkan, diimobilisasi, dikompression, dielevasi dengan dikompres air es dingin. Tetapi kadang-kadang pasien begitu merasa nyaman, dia nggak aware, gitu sudah ya, selesai, terlupakan. Akhirnya nggak concern lagi ke situ. Betul sekali. Padahal seharusnya meskipun sudah melakukan istilahnya pertolongan pertama gitu ya dok ya, si RICE itu kan, dari situ harusnya ya periksa juga meskipun udah agak enakan gitu ya dok ya. Iya, jadi banyak kasus yang datang ke saya itu rata-rata pasien merasa lututnya itu nggak kembali pulih seperti sedia kala setelah cedera. Jadi masih ada sesuatu yang aneh di lututnya yang mengalami cedera PCL tersebut. Tapi pasien tetap intens berolahraga yang high impact tersebut, sehingga ada secondary trauma lagi, dia benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas. Jadi baru dia pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Oke, kalau tadi dokter bilang ya penyebab PCL itu kan rata-rata karena olahraga. Betul. Ya mungkin ada gerakan yang salah, kurang pemanasan gitu ya dok ya, atau apapun itu. Apakah hanya karena olahraga dok? PCL atau cedera di sekitar around the knee itu biasanya paling sering memang karena cedera olahraga yang pertama. Yang kedua karena kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian. Harus ada high energy injury yang menyebabkan. Jadi nggak mungkin orang duduk tiba-tiba sakit, putus ligamen PCL-nya, nggak mungkin. Karena seperti kita ketahui kalau kita makan bakso itu kan ada ligamen itu bentuknya seperti karet. Jadi kalau kita hobi makan kikil yang nempel langsung di tulang itu, yang itu keras banget. itu, nah itu adalah ligamen. Nah, ligamen itu sebenarnya harus butuh kekuatan tension yang cukup kuat untuk memutuskannya. Jadi harus ada energi yang cukup tinggi untuk memutuskan si ligamen ini sehingga terjadi break, putus atau robek. Nah ini kan dokter ada peraga nih, mungkin bisa tolong ditunjukkan nggak sih dok ini bagian yang mana, yang mana? Jadi ini adalah anatomi dari sendi lutut kita. Jadi
mungkin ini bagian depan ya dok? Iya, bagian depan. Jadi lutut itu sebetulnya ada 2 sendi. Lutut ada 2 sendi di sendi lutut. Jadi bukan 1 sendi, 2 sendi. Yang pertama adalah femorotibial joint antara tulang panjang femur, paha sama ini betis. Yang kedua adalah sendi antara tempurung dengan femur. Terus yang kedua yang audiens podcast harus tahu adalah gerakan sendi lutut itu ada 2. Tapi kita taunya kan gini, fleksi ekstensi, lurus bengkokin, bengkokin. Padahal yang kedua adalah gerakan pivot. Seperti agak ini. memutar ya agak dok ya. Memutar. Dan sendi lutut kita itu adalah sendi yang terbuka. Jadi tidak seperti ball and socket kayak sendi panggul kan ada mangkok sama bonggolnya. Kalau ini terbuka, makanya diciptakan oleh Tuhan itu dengan kekuatan ligamen sehingga dia nggak rentan dislokasi. Kalau panggul dia ada bonggolnya, ada mangkoknya di sekeliling ligamennya, tapi susah kalau dia dislokasi biasanya ada fraktur atau patah atau retak. Nah kalau sendi lutut dia bulky, ada ligamen-ligamen yang cukup tebal dan kuat, yaitu yang pertama medial collateral ligament atau MCL, lateral collateral ligament, terus di tempurungnya itu ada ligamen juga, ligamen patella, baik yang atas suprapatella, yang atas maupun yang infrapatella. Tujuannya untuk membuat si tempurung ini on the track. Terus di dalam sendi lutut ini ada ACL yang depan seperti ini, terus di belakangnya ada PCL. Nah kalau kita lihat ACL sama PCL itu menyilang, bentuknya menyilang seperti ini. Iya, udah kelihatan ya. Nah, terus yang terakhir ada meniskus, yaitu bantalan yang menopang si articular surface ini atau sendi. Meniskus ada yang medial, ada yang lateral. Nah, ACL dan PCL itu sebetulnya untuk gerakan memahan lutut fleksi maupun ekstensi dan juga pivot seperti ini. Nah kalau dia ada robek atau putus, maka pergerakan sendi jadi terbatas seperti itu. Iya. Jadi posisi PCL itu tadi kalau saya lihat dari dokter itu kan di bagian belakang ya dok. Betul. Ya. Dan ya memang kalau terjadi sakit di area itu setelah kita melakukan gerakan yang high energy tadi dokter bilang gitu kan. Nah itu sebaiknya memang harus segera diperiksakan gitu ya dok ya. Ya, jadi kadang-kadang seringkali kan si pasien datang dia mendengar suara atau ada pop up sampai bersuara gitu atau iya kadang-kadang kalau spontan putus itu kadang karena kan seperti karet atau tali kita putus kan pas gitu. Nah, kadang-kadang sampai mendengarkan, tapi tidak semua pasien yang mengalami rupture ACL maupun PCL mendengarkan suara. Karena kadang-kadang putus ACL PCL itu bisa suddenly, bisa karena bertahap. Karena kan kaliber atau diameter PCL ACL ini ada diameternya. Dia rata-rata ukuran orang kita Indonesia itu 6 sampai 8 mili, kurang dari 1 cm tergantung. Dan ACL itu ada 2 bundle, kalau PCL 1 bundle. Kadang-kadang kalau putusnya cuman parsial, dia nggak langsung crack. Tapi begitu ada second hit trauma lagi, dia bisa total rupture. Tapi kalau yang putus total langsung seketika, biasanya ada suara seperti itu. Oke dok, misalnya tadi kan dokter bilang ya, kadang-kadang pasien itu sudah melakukan pertolongan pertama, terus akhirnya nggak memeriksakan diri, akhirnya nanti akan ada sakit lanjutan atau sakit berkepanjangan gitu kan ya dok ya. Kalau misalnya ini didiemin nih, karena mungkin dia nggak aware nih ya, belum nonton IMC Podcast Corner nih, belum tahu itu cedera PCL gitu kan. Apa sih dok efeknya, akibatnya? Jadi PCL itu ligamen yang sangat penting di lutut. Jadi pasien kalau tidak ditreatment, tidak terdiagnosa dengan akurat, itu akan mengalami lututnya tidak kembali seperti semula yang saya ceritakan tadi. Jadi misalnya untuk kneeling, untuk orang yang beribadah, tahiyat, sholat, atau duduk bersila, dia kayak ada ganjalan. Jadi nggak bisa bend the knee secara maksimal. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua, kadang-kadang tergantung putus PCL-nya di daerah atas seperti ini atau di bawah atau diikuti ligamen yang lain di sekitar lutut yang mengalami trauma, dia tidak bisa full ekstensi atau lurus
tidak bisa karena ada ganjalan di dalamnya seperti itu. Jadi sensasi lututnya itu tidak seperti lutut sebelahnya, gitu loh. Jadi dia ngerasa ini ada sesuatu yang aneh di lutut gue nih. Aneh gitu. Tapi selain ada yang ganjel, terus juga mungkin ya ada rasa nyeri gitu ya dok ya. Mempengaruhi postur gak jadinya? Enggak, jadi tergantung juga. Jadi kalau memang dia ada di daerah yang menghambat untuk bisa dia full ekstensi, sehingga dia agak sedikit mefleksikan lututnya untuk berjalan. Nah pada saat dia perubahan lututnya bend the knee sedikit pada saat dia berdiri atau jalan, maka titik sumbu mechanical axis pada pasien itu akan berubah. Sehingga bukan hanya bermasalah di lutut, tapi di ankle sama di hip joint-nya akan bermasalah. Jadi kelihatan dia postur cara jalannya kalau dari belakang atau dari depan berubah. Gitu loh. Jadi gait analisisnya kelihatan berubah. Terus hip joint-nya jadi mulai nyeri. Nah, nanti ada limping sedikit, tulang belakangnya jadi berubah bentuknya. Kalau dibiarin ya lama-lama, tapi butuh waktu, need time lah seperti itu. Wah jadi kalau perempuan nih mau ikutan model catwalk atau ikutan miss-missan, kelihatan tuh ya kalau sama dokter ya jalannya beda ya. Betul. Terus kadang-kadang kalau pada wanita pekerja yang dia biasanya usually use high heel, dia kelihatan dia nggak bisa pakai heel kalau ada something wrong di knee-nya. Nggak bisa ya, udah pasti nggak bisa ya dok ya? Ya dia nggak akan nyaman, jadi mudah kesakitan ya, sehingga dia akhirnya mengkonsumsi atau memberi topical cream analgetik di daerah lututnya. Biar nggak nyeri aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kelihatan bekas koyo kayak gitu. Iya. Oke dok, ini pertanyaan selanjutnya hampir mirip dengan pertanyaan dari netizen nih ya, yang udah masuk ke kita gitu kan. Pertanyaannya langsung aja dok ya. Terus gimana dong mencegah supaya terhindar dari cedera PCL? Ya, jadi intinya adalah PCL itu paling sering karena cedera olahraga. Nah, yang paling sering saya selalu edukasi ke pasien itu kalau mengalami sprain di ankle, di knee, di hip atau di shoulder, dia habis olahraga, itu biasanya secara literatur dikatakan bahwa cedera olahraga itu adalah karena kurangnya pemanasan. Yang kedua yang paling sering dilupakan itu adalah pendinginan. Jadi pemanasan udah dok. Jadi pemanasan itu adalah memanaskan sendi-sendi. Ankle knee joint itu kan termasuk sendi. Jadi mau main futsal, mau main basket atau main badminton, itu kan memakai sendi lutut. Harus di stretching sendinya. Jangan mau main badminton sambil ngobrol cuman ngerakin bahu doang karena ngerasa badminton lebih vital di tangan. Padahal badminton itu ada gerakan twisting, ada jumping gitu loh, ada yang menunduk, itu kan ada bend the knee, ada jumping, itu force-nya. Jadi itu harus pemanasan, dan pemanasan itu nggak perlu lama. Sebetulnya yang penting menggerakkan seluruh sendi yang akan dipakai untuk olahraga dengan cukup signifikan, di repetitif, dilakukan gerakan 10 kali, dilakukan 4 kali 10 repetitif, udah selesai, finish. Terus yang terakhir pendinginan, kadang-kadang lupa. Jadi si pasien itu biasanya setelah main ngambil gadget, duduk, minum sambil duduk. Lupa dia. Nah, itu sangat rentan seperti itu. Terus yang kedua adalah jika Anda mengalami cedera olahraga, jangan worry, artinya pastikan rise dulu. Lakukan rise, setelah itu dievaluasi diri sendiri, melakukan scoring. Kalau ini ada sesuatu yang gak enak nih, segera datang ke rumah sakit. Kalau itu pun terjadi di hari libur, rumah sakit buka 24 jam, ada dokter yang sudah terlatih di IGD dan bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan MRI 24 jam. Di sini sudah ada radiologi 24 jam. Jadi nggak usah nunggu tarsok, nunggu segera didiagnosa pasti, sehingga nggak semua kasus cedera di lutut atau PCL itu perlu operasi, bisa dilakukan konservatif. Karena sekali lagi diameter PCL itu cukup gede. Kalau dia cuma partial rupture dan si pasien bukan atlet profesional, biasanya kita bisa ada tempatnya untuk konservatif. Ini satu pertanyaan lagi ya dok ya dari netizen. Dok, penanganannya itu seperti apa sih kalau terjadi cedera PCL? Ya, jadi penanganan yang biasanya kita lakukan, yang pertama adalah begitu pasien itu
sudah terdiagnosa dari MRI kelihatan PCL-nya rupture, dokter akan menentukan nih PCL-nya ini total rupture atau partial rupture. Dari situ kita berangkat. Kalau memang total rupture dan pasien ini memang high demand untuk olahraga lutut, misalnya contohnya adalah dia atlet profesional, maka kalau nggak dilakukan operasi artroskopi PCL, selesai karirnya, dia akan pensiun, retire. Maka lakukan tindakan artroskopi PCL. Artroskopi itu adalah tindakan minimal invasive surgery yang bisa dilakukan di Rumah Sakit EMC Alam Sutera dan hasil outcome-nya cukup bagus. Nah, setelah dilakukan tindakan artroskopi, pasien akan diikuti dengan tindakan fisioterapi untuk mengembalikan fungsi dan PCL. Biasanya kapan sih dok bisa return to sport, kembali lagi untuk olahraga yang high impact? Iya, itu biasanya 6 bulan. Tapi biasanya kita ada tim melakukan scoring, kita evaluasi, dokter ortopedi, dokter rehab medik, fisioterapi, mengevaluasi dengan apa yang sudah dilakukan selama 6 bulan, nanti kita bisa melakukan discharge summary untuk melakukan dia back to sport activity. Wow. Nah, kalau dia partial rupture tapi dia bukan atlet, itu biasanya kita mencoba untuk konservatif karena Tuhan menciptakan ligamen itu ada ACL, ada PCL gitu. Dengan dia bukan high demand sport activity atau high demand untuk pekerjaannya memakai lutut, dia cukup dengan satu ACL dan PCL yang kita coba konservatif, dia akan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi diikuti dengan fisioterapi yang adekuat dan kontrol rutin. Biasanya dengan fisioterapi 6-8 kali fisioterapi hasilnya cukup bagus. Tapi bukan berarti nanti biasanya kita lakukan MRI ulang untuk kita lihat nih bagaimana progres kemajuannya. Dan biasanya kalau memang pasiennya kepingin olahraga yang high impact lagi, ada opsi kita injeksi PRP, yaitu platelet rich plasma. Itu dia mengandung growth hormone. Tujuannya adalah memberi untuk merangsang supaya si PCL yang nggak putus total itu masih ada yang intak, dia bisa tumbuh lagi gitu. Ini jelas banget ya Dokter Nagib. Luar biasa menjelaskannya begitu detail. Tapi saya yakin pasti Sobat IMC tuh cukup mengerti apa yang sudah disampaikan sama Dokter Nagib ya. Mulai dari tadi kita mengenal PCL-nya sampai penanganan itu sudah dijelaskan secara detail. Dan mudah-mudahan juga ini bisa membantu buat Sobat IMC ini yang mungkin pernah mengalami hal yang sama tapi belum melakukan apa-apa gitu. Misalnya habis cedera atau apa tapi nggak kemana-mana, sebaiknya coba deh periksain ya, apalagi kalau memang terjadi kejanggalan atau keanehan dari mulai rasa nyeri atau mungkin pada postur kamu ya gitu ya, sebaiknya periksakan ke dokter ya dok. Betul. Ya oke deh kalau gitu Dokter Nagib, nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Dengan tema yang tidak kalah menarik, dan itulah tadi mudah-mudahan Sobat IMC cukup mengenal yang namanya posterior cruciate ligament. Itu hanya satu bagian aja dari tubuh kita. Dari tubuh kita, satu bagian kecil. Tapi ngefek banget. Tapi efeknya luar biasa ya dok ya. Temannya PCL aja tadi ada ACL, belum saudara-saudara yang lain dok ya. Oke deh kalau gitu. Dan kalau Sobat IMC mungkin penasaran pengen cek terus pengen tahu jadwalnya Dokter Nagib ini hari apa jam berapa, bisa download aja ya mobile apps ya. IM Care namanya, itu ada di App Store dan juga Play Store. Karena di sana kita bisa cek jadwal dokter, bisa bikin appointment, bisa cek medical history kita. Jadi semua lengkap banget dan simple hanya dari handphone kita aja ya. Oke kalau gitu kita pamitan dulu dokter. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, saya Leni Diandra untuk IMC Podcast Corner. Bye-bye.